Eh, Selamat datang di podcast Pinili bersama saya Hafan yang akan memandu acara ini selama beberapa menit atau beberapa jam ke depan. Dan hari ini kita lagi berada di Sekretariat Paguyuban Keluarga Difabel Sedayu Pinili. Dan hari ini spesial sekali karena kita akan ngobrol bareng dengan dua orang yang bisa kita sebut disabilitas. Yang pertama ada, dan saya sudah bersama Ibu Nur. Selamat datang Ibu Nur. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ya, terima kasih. Pertama-tama kabarnya gimana Bu hari ini Bu? Alhamdulillah, salam sehat, tetap semangat tanpa Ya. tapi. Iya. Tetap semangat tanpa tapi. Tanpa tapi. Tanpa tapi. Iya. Oke. Ibu dari rumah ini. Iya, yang tadi alhamdulillah dari rumah. Ya. Iya. Terus ini kan ada di Sekretariat Keluarga Difabel Sedayu Pinili ya Bu? Iya. Boleh tahu nggak Bu, Ibu ini dipilih sebagai apa Bu? Saya dipilih ini sebagai pengurus. Pengurus. Kemudian kalau di desa, tingkat desa, saya ketua Gumrega. Ketua untuk Untuk Gumrega. disabilitas desa Desa Argorejo. Argorejo. Iya. Jadi Ibu Nur ini adalah disabilitas apa Bu? Kalau bisa diceritakan? Saya termasuk disabilitas fisik, ya. Ibu Nur ini adalah Iya. termasuk disabilitas fisik. Jadi ini yang mungkin saya pengen tahu sama teman-teman di sini pengen tahu, sebelum Ibu menjadi disabilitas, Iya. itu Ibu aktivitasnya sehari-hari ngapain aja tuh Bu? Baik, untuk adik-adik KKN ya, mungkin ini ada sedikit pembelajaran. Terjadinya disabilitas itu memang bukan suatu pilihan siapapun. Waktu itu saya bekerja, kehidupan saya sebagai kepala sekolah. Oh Ibu kepala sekolah. Kepala sekolah Di mana Bu? di Yogyakarta, di Kota Baru. SD atau SD Serayu namanya. Iya. Itu di Kota Baru letaknya. Kota Baru. Iya. Itu pada saat itu mau berangkat kerja, kecelakaan. Mau berangkat kerja, Iya. maaf kecelakaan. Iya. Itu kecelakaan di mana Bu? Di daerah sekitar Gamping. Iya. Itu saya waktu itu naik motor. Iya. Tapi dengan lawannya truk gandeng, truk tonter tuh. Oh, tergandeng Truk ya. konter gandeng. Hmm. Jadi memang ya faktor nasib juga ya. Tapi doa itu juga sebetulnya sudah. Tapi memang tidak ada salahnya kalau kita dalam perjalanan apapun kita berdoa. Walaupun separah apapun, insya Allah ada yang menolong gitu. Yang tidak kelihatan Allah lah ya. Gitu. Jadi kejadian seperti itu. Iya, terus berarti kan Ibu sekarang sudah menjadi disabilitas fisik ya Bu? Betul. Itu sempat ada ini nggak Bu? Kayak tidak menerima keadaan atau sempat terpuruk gitu Bu? Ya, pada saat itu mungkin alhamdulillah saya daripada teman-teman yang lain yang saya dengar ya, baik dari teman langsung disabilitas ataupun dari pihak rumah sakit. Kalau saya itu pada saat kejadian itu karena saya sudah langsung melihat kalau kaki saya sudah hancur. Oh gitu. Jadi kaki saya hancur di tengah jalan ya, di keramaian kota pagi hari mau kerja itu hancur. Terus saya lihat sudah pasrah, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaki saya tidak mungkin karena udah sebagian itu menempel di ban, daging tulang, darah itu sudah bercacaran. Itu saya melihat saya sudah pasrah. Iya. Nah itu bawa ke rumah sakit, kemudian karena luka nggak merata ya kalau di jalan itu hancurnya, terus harus diamputasi. Yang satunya patah ini 6, tanpa daging tanpa kulit. Patah 6. 6. Iya. Jadi pakai platina dulu. Itu apa Bu? Platina itu pelekat platina yang dipasang untuk menyambung tulang-tulang yang patah. Jadi itu dari ujung sana sampai sini. Oh. Nah, itu kemudian ya dari rumah sakit memang katanya 90% pasien rumah sakit Sarjito, rumah sakit S gitu ya. Nggak apa-apa Bu. Sarjito gitu aja. Ya. Iya. Itu dari terapis saya bilang itu 90% itu pasien-pasien kayak saya itu tidak ada yang bisa hidup dengan nyaman. Artinya setelah itu ya stres, artinya jadi tidak bisa ngomong itu gimana. Alhamdulillah itu saya bisa pasrah. Cuma yang menjadikan masalah saya setelah sembuh dari pengobatan luka dan itu kan proses mau
bermobilisasi dengan krek. Nah disitulah mulai kalau saya. Tapi dalam hati ibu tuh sempat mempertanyakan nggak, kenapa sih aku kalau dikasih cobaan seperti ini gitu? Alhamdulillah, karena sejak proses kejadian saya langsung melihat sendiri, saya sudah pasrah. Dan pada saat bagaimana saya berguling di tengah truk berjalan, itu saya sudah melihat kalau enggak kena kepala mesti badan lah. Saya sudah pasrah, kalau mau diambil monggo lah gitu loh. Kalau misalnya mau diambil gitu. Saya sudah, tapi tolonglah aku lah ya Allah, aku gitu. Nah, itu jadi dari situ saya sudah pasrah. Jadi apapun yang saya keadaan saya sudah ikhlas. Cuma setelah sembuh dari luka harus bermobilisasi, harus pakai krek, di situ mulai kalau saya. Berarti ibu setelah kejadian kecelakaan itu meneruskan jadi kepala sekolah nggak bu? Izin cuti sakit, kemudian itu proses itu ada yang menggantikan dari dinas. Gitu. Kemudian setelah 2 tahun cuti karena sakit, saya diuji oleh BKD lagi, diperiksa kemampuannya. Kalau dari rumah sakit saya harus terus kerja bisa pakai itu laptop ya kerjanya. Tapi karena yang namanya dunia pendidikan itu kan tidak hanya action di atas laptop, harus action, berinteraksi dengan langsung anak didik, apalagi sekolah favorit tempat saya. Sekolah favorit itu ada grade yang harus dikejar ya, ada target. Jadi saya menyadari situasi seperti ini, terus saya mengundurkan diri. Saya pensiun dini. Ibu pensiun dini? Ya, saya ambil pensiun dini. Itu dari ibu sakit sampai pulih, sampai benar-benar pulih itu memakan waktu berapa lama bu? Pengobatan sampai ya tidak pulih ya, tapi hampir pulih, tapi tetap masih terbaring di rumah dengan bed rumah sakit. Saya tidur di rumah, pulang itu tetap dengan bed rumah sakit. Dengan bed rumah sakit? Iya, dengan kasurnya rumah sakit remote itu dengan karena 2 tahun. Wah, lama ya bu. Dan home care 2 tahun itu home care dari rumah sakit Sarjito ke rumah. Berarti ada yang ini perawatnya datang gitu. Terapisnya datang. Setiap 2 hari ki bongkar pasang luka. Itu ganti perban itu nanti sebulan sekalinya kontrol, dokter yang lainnya ke Sarjito sebulan sekali. Sampai sekarang masih kontrol nggak bu? Alhamdulillah sudah merasa pede ya. Sudah merasa pede ya. Iya itu. Terus ibu kan di sini sebagai ini ya pengurus ya bu ya. Iya. Di sini mungkin kan banyak, saya juga kurang tahu, teman-teman di sini juga kurang tahu. Sebenarnya tuh apa aja sih bu macam-macam disabilitas itu? Begini ya, kita sebelum mengenal ragam disabilitas secara selain pandang ya, kita harus mengenal apa itu disabilitas. Disabilitas itu kalau aslinya kan dari kata disability ya, dari disable dari bahasa Inggris ya. Yang artinya apa mas? Artinya ketidakmampuan. Betul. Artinya ketidakmampuan. Nah, di sini kan kita beruntung sebagai warga disabilitas. Sekarang kan ada undang-undang yang membackup disabilitas. Melindungi. Itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Catat teman-teman. Ya. Jadi ada undang-undang yang melindungi teman-teman disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ya. Kemudian karena kita ada di wilayah Sedayu itu masuk Bantul ya, Kabupaten Bantul. Nah itu juga ada peraturan daerahnya. Ada perdanya. Ada juga. Perdanya Nomor 3 Tahun 2001. Catat lagi. Perda Nomor 3 Tahun 2001. 2001. 2021. 2021. Berarti baru saja disahkan ya? Kemarin saya pun diundang untuk ada audiensi juga. Bedah itu. Jadi saya memberikan masukan juga. Nah, dalam Perda untuk Nomor 3 Tahun 2021 itu, disabilitas itu apa? Yaitu setiap warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban serta harkat martabat yang sama dalam derajat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam peran dan kedudukan yang sesuai dengan hak asasi manusia. Itu kriteria disabilitas menurut Perda
nomor 3 tahun 2021. tahun 2021. Nah, dari situ kita bisa mengerti bahwa mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kemudian bagaimana kalau menurut Undang-Undang nomor 8? Disabilitas itu apa? Disabilitas itu adalah sebagian orang yang mengalami keterbatasan dalam hal fisik, intelektual, mental maupun sensori dalam waktu yang cukup lama. Dalam waktu yang cukup lama mental itu artinya maupun sensori. Ya. Itu dalam cukup waktu yang lama itu harus dengan pemeriksaan medis. Oh, harus dengan pemeriksaan. Kriteria lamanya itu berapa? 6 bulan. 6 bulan. Ya, di atas itu masuk, ya. Sehingga dengan keterbatasan itu mengalami kesulitan dalam interaksi dalam mempunyai hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi dengan warga negara yang lain sesuai haknya. Oh gitu. Ya, itu menurut Undang-Undang nomor 8. Nah, sekarang untuk yang Mas Fafan tanyakan, sekarang udah tahu disabilitas itu apa? Disabilitas itu ada ragamnya. Iya. Jadi kalau orang mengatakan tidak hanya sekedar disabilitas itu di kelompok-kelompok ragamnya ya. Disabilitas fisik itu biasanya berhubungan dengan fungsi fisik, ada hambatan di fisiknya. Yaitu bisa dari faktor gen, kelahiran, atau faktor dari luar, penyakit, atau kecelakaan. Ada faktor gen sama dari luar seperti kecelakaan, penyakit atau kecelakaan. Kalau kecelakaan jelas ya, seperti kecelakaan listrik Mas Waljio. Itu kena tangannya. Jadi disabilitas itu tidak hanya fisik kakinya, tapi termasuk tangan juga masuk. Tuh, kecelakaan itu bisa di jalan, bisa di udara, bisa di laut, di mana-mana yang mengakibatkan fungsi tubuh itu kurang bisa maksimal, itu sudah masuk disabilitas fisik. Yang dari gen itu, yang dari kelahiran mungkin CP ya. Cerebral palsy. Itu masuk itu Bu. Ya itu tadi ada kriterianya kenapa itu perlu dipelajari secara khusus. Ada sebab-sebabnya. Nah, kalau dari penyakit bisa seperti polio. Oh, kalau penyakit bisa Bu. Kayak kusta. Ya. Kemudian kanker tulang. Oh iya. Itu ada teman yang kena itu amputasi juga sehingga dia terkena. Saya punya teman seorang sarjana IKJ. Dan lulus. Itu Jakarta ya? Iya, kena kanker tulang, Mas. Orangnya. Tante saya juga Bu. Nah, seperti kanker payudara. Nah, jadi bisa kena ya. Yang kedua ada lagi disabilitas intelektual. Ya, kalau disabilitas intelektual itu ini keterbatasan karena faktor IQ-nya, kecerdasannya yang kurang. Jadi ini juga bisa dari faktor dari kelahiran atau genetik juga bisa. Ini misalnya yang ini masuk anak-anak Down syndrome ya. Kemudian juga ada disabilitas gerahita yang ber-IQ-nya di bawah. Ya, kalau anak-anak psikologi mungkin tahu kalau dites IQ-nya, kalau anak-anak bahasa kerennya IQ jongkok itu nggak boleh ya. Ada yang katakan IQ jongkok gitu. Atau bodoh itu ada kriterianya. Nggak boleh ya semuanya ya. Apalagi IQ jongkok. Apalagi mengatakan bercanda nih Bu. IQ jongkok Bu. Apalagi mengatakan idiot ya nggak boleh. IQ idiot itu di bawah 40 loh. Jadi kalau mengatakan idiot mungkin maaf di bawah bahasa kasarnya mungkin dikata di bawah bodoh atau goblok mungkin. Jangan. Iya. Kata-kata itu karena tadi apalagi seorang ibu atau seorang guru, seorang kakak terhadap adiknya itu kan ucapan orang tua kan doa ya. Kakak ucapan adalah doa ya. Kalian mengatakan adiknya kamu tadi kalau beneran gimana? Untung nenek saya kalau saya agak miss dikit gitu ngomongnya, wah kamu pinter gitu. Nah, bagus. Karena ucapan adalah doa. Tapi ada Bu, sekedar cerita aja Bu. Ada anak KKN kita, KKN 28 yang tercinta ini sering ngatain goblok Bu. Oh, janganlah. Itu Aldi. Jangan. Itu karena belum tahu. Oh iya. Ya. Tolong dikasih tahu Bu. Ya, sekarang udah tahu jangan. Karena kemarin belum tahu. Bercanda. Iya. Biar nggak tegang podcastnya. Guru juga ada kok. Tapi sebenarnya gini Bu, yang mau saya tanyakan tuh, saya penasaran nih Bu. Iya. Kalau misalnya kita kayak ibu nih maaf disabilitas fisik, itu masih bisa bekerja nggak sih Bu? Misalnya ibu jadi kepala sekolah lagi gitu. Oh gitu. Sebetulnya sih bisa. Tergantung kemauan ya. Tapi kalau saya kan sudah menyadari faktor O.
Usia. Faktor U biar generasi berikutnya yang muda memberi kesempatan. Saya menyadari, tapi biar yang muda, apalagi karir ya. Saya sebetulnya kalau masuk itu level saya setelah kepala sekolah pengawas. Oh, pengawas. Ya sudah masuk database, sudah lulus, sudah tinggal berangkat katakanlah. Tapi saya ya tadi tabayun ya, introspeksi keadaan saya dan memberi ya, memberi kesempatan pada yang muda gitu. Jadi ya udahlah merenung untuk mendekat kepada yang Maha Kuasa. Ya. Berarti ragam disabilitas itu tersimpulkan baru 2 ya. Oh, baru 2 tadi. Ya. Yang ketiga disabilitas fisik, intelektual. Yang ketiga apa? Mental. Nah, disabilitas mental itu ada keterbatasan di bidang psikososial maupun dalam perkembangan, dalam berinteraksi dengan dunia luar. Yeah. Jadi kalau yang psikososial itu mungkin karena depresi, schizofren, bipolar, ODGJ ya masuk ya. Tuh. Dan siapa yang bisa mengatakan itu harus pihak medis rumah sakit. Tidak boleh kita mengatakan stres ya kamu, nggak boleh ya kita kok bisa mengatakan orang itu stres. Itu adalah dokter ya, nggak boleh. Psikiater ya, psikolog. Ya itu. Kemudian untuk yang berhubungan dengan interaksi dengan perkembangan itu ada autis, ada hiperaktif, ADHD. Hiperaktif itu masuk disabilitas juga? Termasuk disabilitas. Oh, baru tahu saya. Apa Mas Sofan hiperaktif? Enggak. Siapa tahu. Udah. Jadi ini ada tandanya juga kalau autis itu kecenderungannya monoton, bahasanya sederhana. Tapi kalau hiperaktif itu tidak mau. Misalnya ya anak-anak autis diajak makan di rumah makan, dia monoton. Dia makan misalnya menunya bakso, ya dia akan milih bakso terus. Tapi kalau gitu. Tapi kalau hiperaktif enggak. Ini bedanya. Jadi kalau hiperaktif dia akan mencoba yang lain. Jangan disangka kalau anak autis atau anak hiperaktif itu terus tidak bisa buat apa-apa. Banyak orang yang berhasil, yang jadi orang bahkan sampai sekarang tingkat dunia. Thomas Edison, kemudian ada banyak lagi misalnya. Kemarin juga ada di staf Bapak Jokowi. Staf itu ada juga seorang staf khusus ya. Iya, Pak Angki ya namanya. Itu disabilitas tapi dari sensoris. Iya, nanti kita sampai ke sana. Itu kalau autis itu memang banyak juga teman kita juga ada di SDAYU ini juga sampai sarjana selesai jadi ada. Kayak Mas ini ya Bu, Wahyu Mulat ya Bu ya. Oh, berkuliah ya Bu ya, bisa kuliah gitu. Itu fisik ya? Kaki kan? Fisik ya. Nah, kalau kaki ininya enggak beda, Mas Murad enggak mempengaruhi ya. Itu mungkin mudah-mudahan bisa jadi orang juga memanggil disabilitas. Yang kita simpulkan ada masih satu lagi ya, tadi sudah ya sensorik ya, sensorik. Disabilitas sensorik itu berhubungan dengan panca indera ini penglihatan dan pendengaran. Ya, itu biasanya disabilitas rungu, tuli itu. Tunarungu. Masuk itu. Nah, kalau untuk disabilitas ini memang kita harus pendekatannya dengan mempelajari dengan isyarat-isyarat tertentu, dan itu bisa dipelajari oleh adik-adik semua dari KKN ini. Nanti bisa pelajari bagaimana untuk berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas sensorik. Keempat ya. Jadi ada satu lagi yang ini menurut Pak Henry Belekat itu masukkan ada disabilitas ganda. Oh, disabilitas ganda. Ganda itu bisa buta dan tuli. Oh, dua macam gitu. Misalnya ada lagi CP itu juga double, mungkin fisiknya juga IB-nya, jadi masuk intelektualnya juga ada gitu. Seperti itu. Jadi sekarang kita sudah bisa membedakan bahwa yang namanya disabilitas itu masuk dalam beberapa ragam, dan itu sudah diakui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tadi sudah masuk di sana di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ya, yang dicanangkan oleh Pak Jokowi tanggal 15 April tahun 2016. Disahkannya tanggal itu. Sementara kalau tingkat PBB sudah sejak tahun 97. PBB juga disabilitas soalnya. Jadi disimpulkan ada 5 ya Bu ya tadi?
disabilitas ganda, disabilitas intelektual, disabilitas fisik, disabilitas motorik ya udah. Mental sama motorik. Sensorik. Oh sensorik. Sensorik sama mental ya. Iya. Jadi ada 5 ragam disabilitas teman-teman. Ada disabilitas mental, disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas apa lagi ya? Diurutkan disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik. Yang terakhir itu ada pro dan kontra, yang kelima itu yaitu ganda itu, ya. Kenapa pro dan kontra, Bu? Ya mungkin udah dimasukkan, tapi ada ya pihak yang itu harus bisa disebutkan disabilitas beda ganda karena double ada, tapi ada yang menyebutkan cukup 4 itu. Kita kan jadi Ibu udah menjelaskan tentang ragam macam disabilitas ya Bu. Betul, dan teman-teman ya. Udah pada tahu juga sekarang. Yang saya mau tanyain lagi, kan kita ini kan kadang suka ini Bu, canggung ya. Yeah. Entah canggung, entah bingung juga. Yeah. Kita tuh pengen berinteraksi dengan orang disabilitas tanpa menyinggung dia, Yeah. atau dengan bagaimana bisa membuat dia nyaman, bagaimana tentang kita membangun emosi dengan orang-orang disabilitas. Jadi ada etikanya nggak sih Bu dalam berinteraksi dengan teman-teman difabel, biar karena kami ini penugasan khusus nanti pas di lapangan, terutama yang proker pendataan, tahu gitu caranya gimana, ininya gimana, cara memposisikan dirinya gimana, itu ada nggak Bu etika-etikanya? Bagus sekali nih keinginan dari adik-adik KKN ya, dan saya juga dalam hal ini memberikan apresiasi yang sedikit tingginya juga dari kampus ya, dari Pak Rektor dan akademiknya menerjunkan mahasiswanya KKN untuk disabilitas itu luar biasa. Kalau saya sambut dengan luar biasa ya, bagus tangan banget. Dong, katanya kita luar biasa nih. Ya. Jadi kita perlu memberikan apresiasi yang sebaik-baiknya. Namun memang ada etikanya, karena memang yang namanya disabilitas itu ada keterbatasan ya. Yeah. Jadi bagaimana sih kita harus berinteraksinya? Ya memang kalau misalnya berhubungan dengan yang disabilitas fisik itu mungkin dilihat dulu. Yang fisik itu yang seperti apa fisiknya, tangan, kaki, atau yang layu, yang sipi tadi kan ganda. Layu itu gimana? Layu tumbuhnya itu sipi tadi kan. Oh, cerebral palsy tadi. Itu kan. Oh iya. Itu istilahnya layu tumbuh kembangnya ya. Layu tumbuh kembangnya. Ya, jadi kita bagaimana untuk berinteraksi seperti itu ya, ada cara-cara misalnya seperti ya kita kula nuwun menanyakan apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa untuk teman-teman yang menyandang itu, sehingga tidak menyinggung perasaan. Memang ada yang teman disabilitas tidak mau untuk dibantu, tidak mau dimanjakan. Ada juga Bu? Iya, aku harus bisa mandiri. Berarti kalau beda-beda Bu? Iya, kalau ditolong terus bagaimana aku bisa besok kalau ya ada yang nolong, kalau enggak. Dan itu memang diajarkan, Mas. Saya dulu juga gitu, waktu fisioterapi diajarkan oleh fisioterapi saya itu, misalnya kan enggak bisa apa-apa, ibu harus berlatih kaki ini, harus bisa untuk jongkok misalnya, itu susah banget, bahkan tangan enggak bisa digerakkan karena kecelakaan ya. Harus berlatih dengan barbel sehari 100 kali. Iya. Waduh. Iya, kayak nge-gym. Betul itu karena kita dulu hanya tangan, karena ini tidak bisa berfungsi. Iya. Apa harus ini bangun harus mandiri ya. Oh bentar Bu, saya potong bentar. Berarti disabilitas itu perlu fisioterapi juga Bu? Oh iya. Saya kira cuma ini apa namanya? Ya itu. Yang ada syaraf kejepit. Oh enggak, fisioterapi, bahkan anak-anak CP, anak-anak Down syndrome itu membutuhkan fisioterapi. Ya. Karena ada gangguan-gangguan di fisik juga saraf ya. Nah, kalau menghadapi seperti itu kan kita harus melihat situasinya ya. Kalau begitu kita hanya memberikan apresiasi yang bagus, misalnya dengan mengajak senyum. Senyum itu bagi seorang disabilitas bisa dianggap dua. Senyum itu mengejek atau senyum sebagai ramah tamah. Jadi kelihatan kita aman papan ya istilahnya. Misalnya baru jalan mau jatuh kok ketawa, dia akan merasa aku ditertawakan ini. Saya dulu juga merasa pada saat jalan pakai krek, semua orang melihat itu rasanya gimana ya, gimana misalnya masnya jalan terus dilihat itu rasanya kan, padahal nggak kekurangan, kalau seperti saya jelas kekurangan ya, jadi rasanya aduh semua orang tuh melihat, jadi mau berjalan itu sudah malu. Kalau kemudian didampingi lagi ya kadang ada sedikit
pada saat seperti baru shock begitu, ada teman, ibu perlu saya dampingi, itu memang membesarkan hati rasanya. Kemudian orang yang mau melihat beralih pada yang menolong tadi, gitu. Itu saya rasakan. Terus ada saran dari prof saya yang menangani bagian ortopedi itu, Profesor Armis namanya, itu memberi wejangan pada saya, memberi stimulus saya, ibu kalau berjalan dilihat orang, anggap aja selebritis. Anggap aja selebritis. Raffi Ahmad baru lewat. Gimana saya? Lain saya orang nenek. Soalnya pandangan tertuju ke ini Bu ya. Coba Ke rasanya, ibu semua ya. Rasanya gimana Mas kalau jalan terus orang lihat tuh? Ya kayak selebritis Bu. Profesor saya mengatakan kita pede, saya lihat selebritis gitu katanya, menganggap hal kita itu selebritis. Itu nggak bisa, bagaimana tetap nggak bisa karena keadaan kita bukan selebritis, tetap ada rasa malu dan canggung. Itu yang harus dilatih. Tapi lama-lama mungkin udah biasa. Iya. Jadi anak-anak adik-adik mahasiswa kalau mau berinteraksi dilihat sikonnya, situasi kondisinya. Iya. Oh, ini tidak perlu sudah baik-baik, sudah welcome dengan lingkungan, artinya tidak ada masalah, ya biasa-biasa aja, tidak perlu dibantu. Dengerin tuh Frankie, Arfian, yang pendataan. Ini ibunya jelasin. Harus tahu situasi dan kondisi ya. Jangan langsung sikat aja. Pelan-pelan. Iya. Santai, aman. Iya. Kemudian kalau berhadapan dengan yang tadi disabilitas mental, ini ya kita oh benar Bu, berarti per disabilitas tuh perlakuannya beda-beda Bu? Iya. Oh. Iya. Tapi pada intinya satu, dari pihak pertama keluarga itu harus sabar ya. Ikhlas. Itu jadi terhadap tetangga atau saudara kita yang mengalami seperti itu juga seperti itu. Jadi terhadap disabilitas mental lebih-lebih ya kita harus bisa memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, pengertian, perhatian itu yang maksimal, insya Allah, dan dengan hati. Ya, tulus. Itu, dengan hati itu insya Allah bisa. Itu ya. Kemudian disabilitas intelektual, nah ini juga kadang-kadang tarafnya masih bermain ya kayak intelektual, misalnya anak Down syndrome itu kita kalau berhubungan dengan seperti guru TK, kita malah awet muda itu dengan anak-anak itu ketawa terus, bermain terus. Jadi tapi dia bagaimana bisa mengerti apa yang harus kita ajarkan dengan bahasa yang sederhana. Pelan-pelan. Misalnya Alexa, ada ya namanya Alexa. Nih Mas Fafan mau kenalan nih, bawa ini Mas Fafan punya bunga, gitu ya tak? Mas Fafan mau mengajarkan tentang biologi misalnya, tentang tumbuh-tumbuhan. Nah ini dengan memperagakan ini seperti ini bagus ya, yuk kita tanam misalnya. Karena seorang Down syndrome kan juga supaya bisa hidup normal ya, dalam kehidupan sehari-hari, minimal tidak bisa mandiri, tidak merepotkan keluarganya, perlu dilatih. Yuk caranya mandi, caranya itu pelan-pelan ya, karena IQ-nya memang tidak ada yang di atas 60 menurut psikolog itu, dari 36 sampai 56 biasanya rata-rata seperti itu. Jadi tingkat untuk kecerdasan bagaimana bisa mengerti instruksi orang luar mesti pelan-pelan, sedikit-sedikit, bahasa sederhana. Tuh. Kalau sekarang yang disabilitas sensorik ya. Itu dengan menggunakan isyarat atau bahasa isyarat. Dan isyarat. Mungkin ada temannya Mas Fafan yang mengalami di kuliahnya disabilitas sensorik. Nah, itu kita bagaimana berkomunikasi dengan itu, kita harus belajar dan mau belajar. Karena begini, kalian kan generasi muda, calon-calon nanti menjadi agen-agen ilmu di mana mungkin bisa kembali ke daerah kalian masing-masing. Kalian sudah punya ilmu. Kalau nanti menjadi seorang pemimpin di daerah kalian masing-masing, minimal kalian sudah punya ilmu. Waktu KKN sudah belajar bagaimana berkomunikasi, berinteraksi, berkontribusi dengan disabilitas. Dan saya bangga sekali. Saya titip salam besok kalau kalian menjadi seorang pimpin, hargailah seorang disabilitas. Ya. Tepuk tangan dong. Hargailah seorang disabilitas. Iya. Paling penting tuh ya. Gitu. Sama ini Bu,
tadi kan kita sudah membahas tentang macam disabilitas, Iya. etika berkomunikasi. Terus menurut Ibu tuh sejauh ini pemenuhan, kan kita semua kan dalam hak asasi manusia kan punya hak yang sama ya Bu, Iya, setara iya, ya, sesuai dengan Perda nomor 3 tadi ya. ya. Perda nomor 3 mempunyai tahun hak dan 2021 tadi kewajiban, kan ya. kita harus setara. Jadi Ya. menurut Ibu kalau hak-hak pemenuhan hak-hak disabilitas di sekitar kita sekarang ini belakangan ini tuh ini nggak apa udah terpenuhi belum Bu? Begini Mas Irfan, hak-hak yang Mas Fafan. Oh Mas Fafan ya, maaf. Mas Fafan, Mas Irfan. Iya. Jadi disabilitas itu mempunyai hak-hak dan kewajiban sama. Itu ada beberapa haknya, Iya. yaitu hak untuk beragama, Hak untuk beragama, hak untuk berpendidikan, hak untuk diterima di dunia pekerjaan, hak untuk bekerja, hak untuk bekerja. Kemudian ada juga apa lagi tadi, hak untuk bekerja, pendidikan, hak untuk pelayanan kesehatan, hak untuk berkehidupan hak sosial, untuk berkehidupan ya, sosial, hak untuk berseni budaya dan olahraga. hak untuk banyak juga ya. Ada lagi juga hak untuk berpariwisata, hak berpolitik, hak berhukum. Artinya ada legal-legal yang melindungi saudara kita disabilitas. Setelah itu juga ada hak untuk untuk pelayanan itu, diberi kemudahan pelayanan. Iya. Kemudian juga hak untuk penanggulangan bencana. Jadi ada 11 hak untuk bisa diperoleh disabilitas. Misalnya di dunia tenaga kerja ya, itu ada di Perda Kabupaten Bantul itu yang ada nomor 3 tadi Bu. Iya. Itu ada untuk disabilitas itu di backup untuk ketenaga kerjaan, artinya suatu perusahaan swasta minimal harus menerima 1% dari disabilitas. Oh. Kalau yang dari pemerintahan itu 2%. Pemerintahan 2%, swasta 1%. Menerima disabilitas. Iya, itu jadi disinilah kelihatan sudah tidak ada kesenjangan ya. Iya. Dan kalau akses hak untuk beragama, yaitu disabilitas bisa memperoleh kebebasan untuk kehidupan beragama. Dia bisa memperoleh kitab sucinya. Dia juga bebas untuk aksesnya. Yeah. Jadi kalau itu bisa mintalah. Ini kenapa saya mempunyai keterbatasan mau sholat kok aksesnya nggak bisa mendukung, itu kan ada perdanya. Tapi kembali kepada kemampuan daerah juga. Misalnya tidak hanya kita disabilitas juga mengerti kok. Saya mau sholat nggak bisa tuh, tapi warga belum mampu untuk membuat akses untuk disabilitas. Iya. Ya bagaimana caranya? Misalnya dengan membuat dari kayu untuk masuk biar bisa beragama. Kemudian kalau pendidikan itu haknya juga dari pemerintah daerah menyediakan untuk pendidikan kaum disabilitas, yaitu adanya sekolah-sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu bisa diceritakan dulu apa itu? Sekolah inklusi itu sekolah umum yang menerima juga anggota disabilitas. Iya. Oh, dan berarti itu nggak di SLB ya? Iya, sekolah tidak. Umum ya. Ya. Jadi sekolah itu menyediakan guru yang secara khusus dilatih oleh pemerintah daerah. Oh, berarti dari sekolah negeri misalnya. Iya. Ya, itu ada beberapa sekolah negeri yang inklusif. Dulu saya SD, itu saya di SDIT, Bu. Jadi ada adik kelas saya itu disabilitas fisik, Bu. Fisik. Tetap bisa sekolah sama saya, berarti sekolah nggak harus SLB ya, Bu? Iya, tidak harus. Di sekolah umum bisa menerima difabel ya, Bu ya. Tapi kalau untuk Down syndrome dimasukkan di sekolah negeri ya. Oh, nggak kejar ya. Mungkin. Jadi kita juga harus disabilitasnya seperti apa ya. Tapi alhamdulillah ya, pemerintah daerah maupun negeri kita sudah menjembatani, ada undang-undangnya itu, ada perdanya itu, sehingga bisa, mungkin kalau tidak sesuai ya kita bisa paling enggak ya dengan bahasa yang bagus, tapi istilahnya bukan demo ya, tapi bukan protes lah, tapi ya ditunjukkan lah. Dan kemarin kalau saya ke DPR itu kemarin waktu bedah DPRD atau DPRD Bantul, ya. Itu waktu bedah Perda nomor 3 tahun 2021. Saya kupas itu, karena antara pasal-pasalnya itu ada yang tidak sinkron ya kita. Yeah. Ibaratnya mengeluarkan kepala tapi ekornya dipegang kan gitu. Sama tapi aja, kan? Iya, jadi khususnya gimana pada pasal
Di sana disebutkan bahwa disabilitas punya hak ini. Tapi kembali ada suatu pasal yang mengatakan bagi yang tidak mampu. Bagi yang tidak mampu. Nah, kriteria tidak mampu kalau masih itu mengikuti kriteria PBB atau itu kan masih aturan lama. Sekarang misalnya Mas Pavan. Iya. Orang rumah rata-rata kan sudah berkeramik. Iya, berkeramik. Jarang kan rumah masih tanah itu. Iya, paling 1-2 lagi. Ya, tapi aturan untuk menerima bantuan itu bagi orang yang punya rumahnya rumahnya masih tanah belum keramik. Nah, disabilitas mana yang akan dapat kalau seperti itu? Bener, jadi ada seperti itu. Kemarin saya sampaikan ke Pak DPR itu, tolong Pak, itu kata-kata bagi yang tidak mampu itu kriterianya dirubah. Harus ini ya, Boy, fokus ke mana gitu. Karena begini Mas Papan, disabilitas itu bukan pilihan ya. Iya. Tapi disabilitas itu bagi pemula yang disebut itu membutuhkan biaya yang banyak. Mungkin bisa orang yang tadinya mampu jadi berhutang, jadi bangkrut, tapi masih punya rumah. Ada tetangga saya. Ada. Rumahnya tingkat, kecelakaan. Mau beli krek aja enggak bisa. Tapi saya laporkan ke Depsos enggak bisa karena rumahnya tingkat, bagus gitu ya. padahal kosong, enggak punya apa-apa, untuk makan aja kesulitan. Nah, seperti itu kan ini perlu dipelajari. Nah, kemarin sudah ada titik temu dari waktu kami ketemu dengan DPR dan dari Depsos. Itu nanti dilaporkan melalui Pak Duko, aparat setempat yang bisa mengobservasi keadaannya, sehingga dilaporkan, itu mungkin nanti bisa dapat bantuan. Ini angin segar, jadi saya bukannya protes ya, tapi kasihan memberi menyuarakan aspirasi. Itu ya. Jadi, sekarang kalau untuk mahasiswa KKN bagaimana untuk bisa ini harus mendapatkan input ya, ilmu ya. Dari KKN itu, dari KKN harus mendapatkan ilmu apa yang diperoleh selama disabilitas. Nah, tadi saya sudah mengatakan untuk bisa berinteraksi dengan bagus harus bisa mempelajari bagaimana mendalami situasi disabilitas itu sendiri. Jadi misalnya untuk anak-anak yang tunamental, intelektual, kita harus sabar, kita harus memberikan penjelasan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Misalnya sekarang bagaimana Mas Irfan mengupayakan Mas Pavan, astagfirullah, maaf ya, selalu di hatiku itu. Jadi Mas Pavan bisa mendapatkan kontribusi dari hasil KKN ini, sehingga nanti kalau pulang selesai sarjana menjadi seorang pemimpin bisa mendapatkan ilmu, paling enggak bisa berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Gimana caranya? Ya tadi Bu, lihat situasi dan kondisi, terus lihat dulu disabilitasnya apa. Betul. Terus kita harus pelan-pelan, sabar, jangan langsung to the point. Ada rangkaian-rangkaiannya kan tadi Bu sudah jelaskan. Ya insya Allah nanti kalau saya bertemu dengan teman-teman difabel setelah KKN ini mungkin sudah bisa. Misalnya dengan orang buta atau disabilitas netra. Kita kan kayak yang waktu pembekalan kemarin sama Mas Waldio kan langsung digeret dengan sentuhan pelan-pelan. Ditanyakan. Kalau yang pakai kursi itu kan udah dipraktekkan itu pegang tangan. Jadi ditonton. Atau kalau enggak mau ya ditunjukkan ke arahnya, kanan, kiri, depan, lurus. Nah, itu misalnya itu sudah hebat ya. Udah berhasil KKN tahun ini dari UNBY. Hebat. Ya Bu, jadi kita udah tahu tentang Ibu Nur tuh pengurus Pinili, terus macam-macam disabilitas, terus hak-hak disabilitas juga udah Ibu Nur uraikan ya Bu ya. Iya. Jadi untuk segmen ini mungkin kita break dulu. Habis ini kita akan ada bintang tamu spesial, ada teman kami yang juga disabilitas akan mempraktekkan beberapa bahasa isyarat dan akan berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Tentu teman-teman yang belum tahu bagaimana bahasa isyarat nanti akan dijelaskan oleh teman kita semua. Jadi stay tune. Makasih.
Oke, di segmen yang terakhir ini kita kedatangan satu lagi bintang tamu yang spesial. Dia akan mengajari kita dan akan memperagakan bahasa isyarat kepada kita. Please welcome, ini dia Irfan. Gini kalau tepuk tangan ya. Ya. Irfan, ada 5 pertanyaan buat kamu. Nomor 1, nama. Kamu nanti jawab pakai bahasa isyarat. Nama kamu siapa? Nama I R F A N. Irfan. Ya. Rumah kamu di mana? Rumah. Iya. G A M P I N G. Gamping. Kesehariannya apa? Pagi-pagi sholat subuh jam 5, jam 6 bersih-bersih, ngepel, kasih makan ikan, sarapan, main, ya. Kuliah. Oh, kuliah. Ya. Kuliah di mana? Ya. M E R C U B U A N A. Mercu Buana. Ya, sama. Hobi kamu apa? Futsal, ya. Sepak bola. Mendaki gunung. Oh, kamu pendaki gunung? Keren. Coba nanti lihat ke kamera. Ajarin kita bahasa isyarat A sampai Z. Coba. Ayo. A B C D D E E F G H I J K. Gimana Kak? Gini. Oh gini. K L M N O P I R S T U V W X Y Z. Enak ya. Bagian gue kayak ini ya, para wali teman-teman. Jadi gini, kayak para wali. Yang Z kayak kobra, garagan, ularnya Panji. Iya ya, terima kasih. Jadi kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih Ibu Nur atas Sama-sama. waktunya. Semoga sehat-sehat selalu, Alhamdulillah, terima sukses kasih selalu. juga. Terima kasih Ibu. juga. Selamat atas kelahiran cucunya. Jadi terima Ibu kasih Nur di juga. off cam tadi cerita kalau cucunya baru lahir sebulan yang lalu, Bu ya. Iya. Selamat atas. Itu cucu pertama, Bu? Sudah cucu kelima. Cucu kelima? Oh, iya. Oh, udah cucu kelima, udah lahir ya, Bu. Ya, Alhamdulillah dengan normal juga ya, Bu ya. Iya. Buat Irfan, makasih. Sama ya. Iya. Makasih ya. Kami Oke, juga terima kasih ya Iya. atas kehadiran KKN di wilayah Pinilih ini. Iya. Akan memberikan kami lebih membantu kami untuk lebih maju, Lebih khususnya maju. disabilitas. Iya. Dan juga saya ucapkan terima kasih antara KKN yang disabilitas dan non disabilitas terjadi suatu kenyamanan harmonis di KKN ini. Insya Allah ini menjadi suatu penjembatani di masa depan antara disabilitas dan tidak disabilitas itu tidak ada jurang, Tidak ada sekat, Bu ya. sekat ya, itu Oh, harapannya seperti itu. Iya. Hebat UMP. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Pinilih, like dan komen dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan cukup dari hari ini saya akan mengucapkan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Nah, ini udah mau kamera, Bang.